Oke, selamat ketemu kembali rekan mahasiswa. Hari ini kita akan membahas tentang materi pemeriksaan akuntansi 1. Ya. Pada hari ini kita akan membahas tentang standar audit, ya, standar auditing. Yaitu apa sih standar auditing? Boleh dikatakan dengan secara sederhana, standar auditing adalah aturan-aturan bagaimana cara auditor bekerja. Ya. Jadi sehingga auditor itu bekerja diatur dengan standar berupa disebut standar audit. Nah, standar audit yang kita bahas hari ini adalah berhubungan standar audit yang kita pakai di Indonesia, ya, yang kita kenal dengan namanya standar profesi akuntan publik atau yang kita kenal dengan SPAP. Kenapa kita perlu membahas tentang SPAP? Seperti kita ketahui kemarin, selama proses audit, maka auditor melaksanakan auditnya dengan tahapan dimulai dari perencanaan, pekerjaan lapangan, dan reporting. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa semua ini mereka harus mengacu kepada yang namanya SPAP. Dan di samping itu juga mereka mengacu kepada yang namanya audit manual. Nah, penekanan pembahasan ini kemarin sudah kita bahas tentang apa itu audit manual, dan ringkas kita bahas tentang SPAP. Jadi semua proses audit ini harus mengacu kepada SPAP. Nah, seperti kita ketahui dalam pembahasan sebelumnya, kita SPAP mengalami perubahan di tahun 2013, mulai diterapkan SPAP yang baru sampai dengan sekarang, dengan telah mengalami beberapa revisi. Jadi SPAP ini yang berlaku dalam sebelum tahun 2013, ini seperti kita ketahui adalah tahapan prosesnya, tahapan proses auditnya adalah dimulai dengan planning, pekerjaan lapangan, dan reporting. Sebetulnya di sini ada standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar reporting. Tapi untuk pembahasan untuk lebih mudah, maka kita mulai di sini adalah standar planning, perencanaan audit, pekerjaan lapangan, dan reporting. Nah, sementara setelah tahun 2013, dimulai dari 2013, pendekatannya adalah berdasarkan risk-based approach. Jadi di sini tahapan audit itu kita melihat, tetap kita bagi menjadi 3. Cuman pendekatannya ini adalah satu melalui identifikasi resiko, keduanya adalah respon terhadap resiko, ketiga baru kita buat reporting. Jadi sebetulnya kalau kita melihat yang sebelum tahun 2013, ini sebetulnya juga ini telah dilakukan pendekatan resiko. Cuma di sini resiko itu dilihat tahapan demi tahapan. Nah, ini sama juga sebetulnya resiko ini akan kita lihat dari seluruh
tahapan identifikasi risiko ini kita akan lihat dari seluruh tahapan ini. Apakah seluruh tahapan ini ada risiko atau tidak dalam audit? Kalau ada, bagaimana kita merespon terhadap risiko tersebut? Ya, baru nanti kita buat report ya. Cuma di sini pembahasan kita ya, ini lebih mudah saya membahasnya melalui tahapan ini ya. Tahapan proses audit dengan pendekatan yang umum, yaitu mulai dari planning, pekerjaan lapangan, dan reporting ya. Jadi di sini seluruh tahapan proses audit ini ya, maka ini diatur ya kerjanya, standar pekerjaannya ya, ini akan mengacu kepada yang namanya SPAP ya. Nah, ini juga seperti di pendapat audit ya, di sini bahwa auditor waktu di paragraf tanggung jawab auditor, maka di sini auditor ya mencantumkan bahwa dia bekerja sesuai dengan standar auditing ya. Nih seperti di sini ya. Ini in accordance with auditing standard generally accepted. Nah, ini kebetulan yang ada di Amerika. Kalau di sini kita akan mengacu kepada ya standar audit yang berlaku di Indonesia ya ini. Nah, ini harus diterapkan. Tandanya diterapkan apa? Nanti dia diterapkan pada saat planning ya, dan dilakukan pekerjaan audit, baru dia akan membuat kesimpulan ya. Di sini kesimpulan audit berupa pendapat auditor ya. Nah, pendapat auditor kita akan jelaskan di sesi berikutnya. Nah, ini kalau kita lihat mengacu kepada ya risk based approach, maka di sini tahapannya seperti tadi ya, ada 3 tahapan ya. Kalau tadi di situ kita tulis identifikasi risiko, jadi di sini sebetulnya adalah risk assessment. Jadi kita menilai risikonya dulu ya. Nah, ini kalau kita lihat risikonya, waktu menilai risiko ya, di sini ada 3 bagian ya. Waktu pertama ini perform acceptance or continuance procedure. Jadi ini dalam rangka kita memperpanjang klien atau kita memperoleh klien. Kita harus menyetujui apa klien ini yang baru ini akan kita terima atau yang sudah lanjut dari kemarin, apakah tahun ini akan kita lanjutkan untuk mengauditnya. Nah, ini makanya akan dinilai resikonya ya. Nah, berikutnya adalah perencanaan audit. Jadi di sini harus ya, makanya itu penting ya, risk assessment ini di tahapan audit ini harus membuat perencanaan audit, karena di sana akan dirumuskan salah satunya adalah audit program ya. Nah, ini habis itu kita perform risk assessment procedure. Jadi semuanya ini akan kita lakukan penilaian terhadap risiko tersebut ya. Ini. Nah, ini tahapan berikutnya adalah ya, untuk merespon terhadap risiko, maka kita akan membuat yang namanya ya audit prosedur. Jadi dalam perencanaan audit nanti kita akan untuk mengantisipasinya gimana? Berarti pertama kita harus desain dulu ya audit prosedur yang baik ya untuk merespon terhadap kemungkinan risiko-risiko yang ada yang sudah kita identifikasi ya di sini. Jadi di sini audit prosedur yang akan kita tuangkan dalam audit program ya. Oke, ini perform further audit prosedur. Jadi ini ya, ini kita lakukan tuh. Jadi audit prosedur yang sudah kita desain itu baru kita akan lakukan dalam pekerjaan lapangan ya. Nah, dalam pekerjaan lapangan di sini maka ya
bukti-bukti yang kita kumpulkan dalam kita tadi melakukan pekerjaan lapangan, maka bukti-bukti akan kita evaluasi, ya. Apakah bukti-bukti ini ada resikonya tidak? Apakah bukti yang kompeten dan cukup sudah terpenuhi atau tidak, ya? Nah, itu nanti setelah bukti-bukti itu kita evaluasi, ya. Ada resiko enggak di sini waktu kita mengumpulkan bukti-bukti? Mungkin resikonya buktinya tidak cukup atau buktinya tidak kompeten. Nah, bagaimana kalau itu, ya, buktinya tidak cukup dan kompeten? Nah, itu sangat beresiko. Maka di sini kita akan membuat laporan audit, ya, berdasarkan tadi, ya, kita mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti yang kita peroleh, maka kita lihat resikonya, ya. Itulah pentingnya materiality. Materiality itu untuk mengukur resiko, ya, dari bukti-bukti yang kita kumpulkan. Apakah di situ ada penyimpangan-penyimpangan atau tidak? Nah, itu batas penyimpangan yang kita, ya, accepted itu sebatas nilai materiality. Kalau lebih bagaimana? Kalau kurang bagaimana? Kemarin sudah kita bahas selintas tentang, ya, materiality. Jadi baru setelah materiality untuk dasar ukur terakhir, baru kita membuat laporan audit, ya, laporan independen. Jadi laporan auditor independen, kadang-kadang disebut LAI, ya. Nah, inilah kenapa SPAP itu penting. Nah, ini kita SPAP itu mengatur sejak kita memperoleh klien sampai nanti kita menerbitkan laporan auditor, ya. Nah, dari gambar tadi atau, ya, alur dari proses audit yang sebelumnya kita bahas. Nah, ini kalau secara ringkas, ya, ini kita bisa gambarkan seperti ini, ya, proses audit. Jadi di sini kita menilai risiko, menanggapi risiko dan pelaporan. Nah, ini tahap satu apa? Nah, tahap satu ini adalah kegiatan pra penugasan. Nah, itu kita nanti apakah waktu kita memperoleh klien baru, ya, itu kita sudah mempertimbangkan enggak resikonya? Karena itu kalau klien baru kita akan terima, maka kita harus ada kertas kerjanya. Kita menilai resiko-resiko dari yang klien baru ini bagaimana, sehingga kita berani, ya, mengambil klien tersebut, ya, untuk kita lakukan audit. Nah, sekarang bagaimana kalau klien itu yang berkelanjutan? Jadi tahun lalu sudah diaudit oleh kita. Nah, sekarang kita akan diperpanjang oleh mereka, atau kita, ya, biasanya klien yang menentukan perpanjang atau tidak. Nah, sekarang kalau seandainya klien itu meminta kita melanjutkan audit tahun berikutnya, apa yang harus kita nilai? Nah, ini berdasarkan kemarin kita sudah bicara kertas kerja, ya. Nah, berdasarkan kertas kerja yang tahun lalu itu, apakah ada risiko-risiko yang berat nggak kalau kita melakukan audit untuk kelanjutannya? Ya, misalkan apakah ada transaksi yang mungkin perusahaan itu nggak mencatatnya dengan benar, atau kemungkinan ada konflik, ya. Nah, biasanya kalau auditor melihat kliennya atau salah satunya internal kontrolnya buruk, biasanya auditor nggak mau perpanjang, ya. Walaupun mereka maksa, biasanya auditor nggak mau, ya, gitu. Karena itu akan memberatkan pekerjaan auditor. Nah, salah satunya adalah itu. Sehingga makanya internal control itu penting sekali pemahamannya oleh auditor, ya. Jadi dia akan dilanjut atau tidak, auditor akan memutuskan dari pengalaman yang kemarin gimana, ya. Internal kontrolnya bagus nggak? Terus, ya, apa yang dicatat di laporan keuangan sudah dicatat nggak seluruhnya? Angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan ada buktinya nggak? Kalau tahun lalu banyak nggak ada buktinya, banyak bukti yang nggak dapat bisa dipercaya, kemungkinan auditor menolak untuk mengaudit di tahun berikutnya, ya, karena prosesnya akan bermasalah, ya.
Nah, ini tahapan 1. Nah, berikutnya adalah laksanakan prosedur penilaian resiko. Jadi tadi setelah ya kita menilai, nah dalam perjalanannya ya nih kita lebih lanjut setelah kita menerima untuk menjadi klien, maka kita laksanakan prosedur penilaian lebih lanjut ya. Baru setelah itu kita melakukan rencana audit ya. Kita buat rencana audit. Nah, ini berikutnya di menanggapi resiko ya. Ini maka tahapan berikutnya adalah nomor 4, rancangan tanggapan menyeluruh dan prosedur audit selanjutnya. Jadi dari yang sudah kita lakukan perencanaan ini ya, kita mempertimbangkan membuat audit prosedur yang lebih bagus ya, rancangan tanggapan menyeluruh ya, dan prosedur audit selanjutnya ya. Ini. Nah, ini berikutnya adalah implementasi tanggapan terhadap ya tadi materiality yang dinilai ya. Ini nanti dalam pelaksanaannya kita akan menilai itu ya risiko-risikonya dibandingkan dengan materiality ya. Tadi udah kita bahas. Nah, berikutnya ada evaluasi bukti-bukti audit ya. Nah, ini dari evaluasi bukti tadi, ini perlu enggak? Misalkan buktinya tidak cukup ya, buktinya kurang kompeten. Nah, apakah nanti dari ketidakcukupan atau bukti yang kompeten ini tidak diperoleh, perlu enggak pekerjaan tambahan ya? Kita akan memeriksa lebih lanjut, kita perdalam lebih lanjut, atau kita melakukan audit prosedur alternatif ya. Kalau bukti yang ini tidak bisa diperoleh, gimana alternatifnya? Berarti di situ nanti perlu pekerjaan tambahan ya. Apakah pekerjaan tambahan itu perlu kita lakukan enggak ya? Nah, ini nanti akan dipertimbangkan ya setelah kita mengumpulkan bukti-bukti ya. Nah, setelah itu nanti ya kita buat laporan auditor independen ya. Nah, inilah prosesnya ya. Kalau kita lihat nggak jauh beda dengan pendekatan yang sebelum 2013. Cuman di sini ya kita seluruhnya lebih banyak menilai berdasarkan resiko-resiko ya dalam tahapan seluruh audit tersebut ya. Nah, ini cuman mereka kelompokkan, kita menilai resiko, kita menanggapi resiko, baru kita buat laporan. Jadi dari resiko yang ada, bagaimana kita merespon terhadap resiko tersebut ya, baru kita kaitannya nanti hubungannya adalah dengan pelaporan ya. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Nah, sekarang kita melihat struktur SPAP yang lama dengan kita bandingkan dengan yang baru. Nah, ini struktur SPAP yang lama adalah seperti ini. Dia hanya berhubungan dengan pengaturan perikatan-perikatan ya, perikatan atestasi dan non atestasi ya. Nah, dari perikatan ini ya itu bisa dikategorikan 10 standar audit ya. Nah, ini dibagi menjadi 3 kategori: standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan. Nah, sekarang ini standar ini sudah direvisi, jadi tidak berlaku lagi ya. Nah, ini standar umum pekerjaan lapangan dan pelaporan. Nah, ini sesuai dengan tahapan proses audit ya, sehingga saya memakai tahapan ini adalah ya, standar umumnya ini saya masukkan sebagai standar perencanaan audit, atau proses auditnya kita mulai dengan perencanaan audit ya, 2 pekerjaan lapangan, ketiga dan pelaporan ya. Nah, sekarang bagaimana kita bandingkan dengan standar yang baru ya. Jadi standar yang baru, kalau yang tadi itu hanya berkisaran di sini ya, kerangka perikatan ya, sini. Nah, sekarang ini dilengkapi lagi
ya dengan lebih luas isinya, yaitu mengatur tentang kode etik profesi. Kalau dulu kode etik profesi ini ya tidak tergabung dalam SPAP, punya aturan tersendiri. Nah sekarang yang tambahan baru adalah standar pengendalian mutu ya. Nah ini kalau kode etik profesi akuntan publik ini mengatur untuk seluruh para akuntan yang terdaftar ya. Nah ini nanti kalau standar pengendalian mutu ini adalah mengatur tentang kantornya, kantor akuntannya. Jadi kalau kantor akuntan itu berdiri ya, ini maka dia harus mengikuti standar pengendalian mutu. Nah sementara para akuntannya ya, ini di samping dia nanti kalau bertindak melakukan tugasnya atau perikatannya, maka dia nggak boleh ya melanggar yang namanya kode etik. Nah sehingga kalau nanti dalam pekerjaannya ya, ini biasanya dia bekerja ini di bawah naungan suatu kantor, sehingga kantornya itu harus diatur ya dengan standar pengendalian mutu. Nah ujungnya nanti kalau akuntan yang berpraktek di bawah naungan kantor, maka kalau dia nanti prakteknya melanggar, maka nanti ujung akhirnya akan dilihat melanggar kode etik profesi atau tidak ya. Nah, ini kalau dia melanggar kode etik profesi, dilihat ini akuntannya. Kalau akuntan yang bekerja di bawah suatu kantor, ini nanti akuntannya per masing-masing ini kena sanksi. Jadi akuntan yang bersalah itu nanti kena sanksi. Nah ujung akhirnya bisa saja kalau semua akuntan yang bernaung di bawah kantor tersebut melanggar kode etik, bisa aja nih nanti kantornya ditutup gitu ya. Jadi SPAP adalah mengatur secara keseluruhan ya bagaimana akuntan publik itu menjalankan profesinya ya, sehingga dia diatur dalam yang namanya SPAP. Nah nanti SPAP ini ya kegiatannya apa saja. Nah ini dia bisa melakukan general audit ya, bisa melakukan perikatan review ya. Nah ini bisa melakukan perikatan yang lainnya. Nah ini bisa juga dia melaksanakan standar jasa terkait ya. Nah ini contohnya di sini kompilasi laporan keuangan atau jasa perpajakan ya nih. Nah di sini yang penting adalah yang utama adalah standar audit, karena kantor akuntan itu bidang utamanya adalah audit. Nah ini laporan yang nilainya paling tinggi dalam pemeriksaan audit ya. Ini laporan yang paling bisa dipakai untuk di kemana saja untuk tujuan umum. Jadi ini yang paling tinggi tingkat ya keyakinannya untuk digunakan kepada publik ya. Nah ini perikatan review ini lebih rendah ya tingkatannya. Jadi ini tidak bisa dipakai untuk tujuan umum ya. Misalkan perusahaan itu cuma dilakukan review saja, nggak bisa tuh laporan reviewnya itu dipakai untuk misalkan pinjaman bank ya, mengajukan pinjaman bank, karena bukan untuk tujuannya. Nah ini untuk kalangan terbatas. Nah ini juga lebih sempit lagi ya, ini yang akan dilakukan pemeriksaannya ya. Inilah kegiatan-kegiatan nanti yang diatur dalam SPAP. Nah ini yang kita pelajari sekarang ini dalam 1-2 semester ini adalah yang berhubungan dengan standar audit ini ya, karena kita akan memeriksa laporan keuangan ya untuk tujuan
umum ya. Jadi kita memeriksa ini ya, mengacu atau memeriksa laporan keuangan yang kita akan audit, kita akan mengacu kepada standar audit ini ya. Inilah kerangka atau struktur dari ya SPAP yang baru. Nah, ini kita lihat berbeda sekali dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya juga ini nanti hanya terdiri dari 10 pernyataan ya. Ini 10 pernyataan ya, standar ya. Ini yang terdiri dari 3 mengatur tentang umum, 3 tentang pekerjaan lapangan, dan 4 mengatur tentang ya membuat laporan audit ya. Nah, ini yang 3 umum ini, kalau yang versi ya sebelum tahun 2013 ini 10 pernyataan ya SPAP-nya ya. Ini satu adalah bahwa akuntan itu ya ini harus di training dan punya keahlian ya. Nah, berikutnya dia independence ya. Jadi di sini sikap independence-nya harus ditunjukkan ya. Nah, ini ketiga adalah menjalankan tugasnya secara cermat dan hati-hati. Nah, ini diatur di pekerjaan lapangan. Satu, bahwa pekerjaan itu harus direncanakan dan dilaksanakan, harus disupervisi. Nah, ini pentingnya ya di kertas kerja. Kenapa itu ada yang menyajikan dan ada yang mereview sampai nanti tingkat partner ya. Jadi ini pekerjaan planning ini penting ya, dan pekerjaan itu dalam pekerjaan lapangan seluruhnya harus disupervisi ya ini. Nah, berikutnya juga diatur tentang pemahaman internal control. Nah, ini makanya internal control ini penting sekali ya dalam audit. Nah, berikutnya adalah kecukupan ya, bukti yang kompeten, bukti ya audit yang cukup dan kompeten ya ini. Nah, ini berikutnya tahap reporting ya. Ini satu, bahwa laporan keuangan yang diperiksa harus sesuai dengan ya, boleh kita katakan PSAK atau standar ya akuntansi yang berlaku, standar akuntansi keuangan yang berlaku. Nah, berikutnya bahwa ini PSAK itu ya, PSAK itu harus dijalankan konsisten, dilakukan secara konsisten begitu ya. Nah, ini ketiganya. Nah, ini kecukupan tentang disclosure. Jadi CALK-nya cukup ya, lengkap nih ya. Nah, ini diatur. Keempat, baru di sini pemberian pendapat ya. Nah, inilah 10 pernyataan yang diatur dalam SPAP versi sebelum tahun 2013 ya. Ini cukup ringkas ya, nggak terlalu banyak, yang pokok-pokok yang harus dipahami ya. Nah, ini nanti detailnya apa nanti bisa lihat di PPT-nya ya. Nah, sekarang kita coba lihat struktur dari ya standar audit versi ya yang baru, versi tahun 2013. Nah, ini pernyataannya banyak sekali kategorinya. Kalau tadi cukup 3, nah sekarang ini ada ya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini masing-masing ini banyak sekali aturan atau standarnya yang berhubungan dengan masing-masing kategori tadi. Jadi prinsip-prinsip umum ya. Nah, ini prinsip-prinsip resiko assessment dan resiko respon ya. Nah, ini berhubungan dengan bukti audit. Nah, berikutnya adalah menggunakan pekerjaan pihak lain. Dan di sini diatur juga mengenai laporan audit. Nah, ini ada juga mengatur area-area khusus dalam
audit ya. Nah ini prinsip umum terdiri dari beberapa standar audit yang harus diikuti. Nah ini juga penilaian resiko ini juga ada beberapa yang harus diikuti. Nah ini bukti audit yang paling banyak ya, banyak pengaturannya ya. Nah, ini menggunakan pekerjaan pihak lain termasuk tenaga spesialis ya di sini, menggunakan kantor akuntan lain untuk grup perusahaan ya. Nah ini diatur tentang laporan audit ya, nanti yang berikutnya kita akan bahas tentang laporan audit. Nah ini nyangkut juga spesifik area ya. Nah ini coba kita secara ringkas kita lihat apa saja yang diatur di prinsip umum ya. Nah ini prinsip umum SA 200, standar audit 200 ya. Nah ini tujuan keseluruhan auditor independen dan pelaksanaan audit berdasarkan standar audit. Jadi di 200 ini mengatur ya, auditor itu dalam pelaksanaan auditnya harus mengacu kepada standar audit. Ini 210 persetujuan atas ketentuan perikatan audit. Jadi audit itu harus diatur perikatannya ya. Ini mengatur tentang perikatan audit. Jadi nggak boleh ada perikatan audit tanpa salah satunya di sini ada surat perikatannya yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Nggak boleh auditor melaksanakan audit tanpa suatu surat perikatan. Jadi ini penting sekali, jangan sampai nanti setelah auditor capek-capek, ujungnya nggak dibayar karena terjadi konflik misalkan. Nah ini sehingga di sini diatur di SA 210 ini ya, ini persetujuan atas ketentuan perikatan audit. Jadi di bahwa yang perikatan audit itu disetujui oleh kedua belah pihak. Kalau belum setuju, belum boleh tanda tangan ya. Ini 220 pengendalian mutu. Nah tadi ya, pengendalian mutu untuk audit atas laporan keuangan. Jadi situ diatur tentang SPM tadi. Jadi auditor melakukan audit ya harus melihat juga SPM tadi, pengendalian mutu dia dalam menjalankan audit. Ini 230 menyangkut dokumentasi audit yang seperti kita bahas sebelumnya, menyangkut tentang working papers. Jadi penting sekali working papers ya. Nah ini 240, nah ini tanggung jawab auditor terkait dengan kecurangan dalam suatu audit laporan keuangan. Nah misalkan terjadi fraud ya, itu bagaimana auditor waktu menemukan fraud bagaimana ya aturannya. Nah ini nanti diatur dalam SA 240 ini. Ini berikutnya adalah SA 250, pertimbangan peraturan perundang-undangan dalam audit atas laporan keuangan. Jadi auditor juga harus memperhatikan ya peraturan perundang-undangan dalam audit. Jadi baik yang mengatur auditor maupun yang mengatur tentang ya klien itu sendiri ya. Jadi klien itu diatur undang-undangnya apa saja. Nah itu perlu diperhatikan ya. 260 komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Jadi siapa di sini penanggung jawab atas tata kelola ya? Nah di sini nanti ada, jadi auditor kalau mau komunikasi tentang misalkan ada kelemahan-kelemahan internal control atau manajerialnya atau manajemennya yang perlu dikomen ya, atau kelemahan-kelemahan atas manajemennya, nah itu nanti siapa ya ini yang akan bisa diajak komunikasi oleh auditor ya. Nah ini nanti auditor akan memperhatikan SA 260 ini apa yang harus dilakukan ya. Nah ini 265 juga mengatur pengkomunikasian defisiensi dalam pengendalian internal ya. Tadi bagaimana cara auditor mengkomunikasikan kepada pihak penanggung jawab tata kelola atas terjadinya defisiensi, ketidakefisienan dalam pengendalian internal atau internal kontrol perusahaan. Jadi di sini kalau auditor menemukan kelemahan-kelemahan dalam internal kontrol perusahaan ya,
Ya tadi, siapa yang bertanggung jawab, siapa yang harus di apa untuk dikomunikasikan oleh auditor. Nah, bagaimana cara auditor mengkomunikasikannya? Nah, itu nanti kita pelajari dalam audit ini. Auditor ya akan mengkomunikasikannya dalam bentuk surat resmi ya, yang namanya salah satunya adalah manajemen letter. Nah, di samping nanti sebelum manajemen letter itu disampaikan ke pihak penanggung jawab tata kelola, otomatis sebelum dituliskan finalnya auditor itu semua temuan-temuan itu harus dikomunikasi dan harus didiskusikan ya. Nggak boleh auditor menyampaikan tanpa pihak yang bertanggung jawab masing-masing bagian ya, itu kelemahan-kelemahan itu tanpa mereka ketahui dan tanpa diketahui mereka. Auditor tidak boleh langsung menyampaikan ya kepada misalkan dirut atau siapa yang bertanggung jawab terhadap tata kelola tersebut ya, sehingga sebelumnya auditor harus sudah didiskusikan ya, karena kalau tidak begitu nanti tiba-tiba auditor bisa kena kasus hukum karena yang dikomen itu tidak tahu, tidak terima, akibatnya auditor akan dituntut balik ya. Nah, inilah fungsinya SA 265 ya. Nah, ini kita lanjut ya. Nah, ini risk assessment dan risk response ya. Jadi ini mengatur SA ya. Jadi risk assessment kita sudah auditor menilai risiko audit dan bagaimana nanti meresponnya. Nah, ini jadi auditor membuat perencanaan suatu audit ya. Makanya perencanaan audit itu penting sekali ya. Udah dikatakan nanti ujung akhirnya salah satunya adalah auditor akan membuat yang namanya audit program ya. Ini SA 315 pengidentifikasian dan penilaian risiko ya. Nah, ini ya salah satunya adalah bagaimana merumuskan materialitas ya dan menghitungnya. Ini nanti ya. Jadi auditor akan menilai tentang ya kesalahan penyajian material ya. Jadi penilaian materialitas. Nah, ini 320 ini penerapan perencanaan materialitas dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan audit. Bagaimana aplikasinya? Nah, 330 ini respon auditor terhadap risiko yang telah dinilai. Ya, ini jadi kalau ada terjadi risiko, nah ini bagaimana kaitannya dengan SA sebelumnya ini ya. Nah, ini kita 402 kita lewatin ya, kita ini. Nah, ini 450 ini pengevaluasian atas kesalahan penyajian yang diidentifikasi selama audit. Nah, ini juga nanti selama audit itu kalau ada kesalahan penyajian bagaimana kaitannya dengan materialitas dan bagaimana nanti dengan ya cara membukukannya ya. Nah, ini kalau 450 ini adalah bagaimana pengevaluasian atas kesalahan penyajian yang diidentifikasi selama audit. Jadi bagaimana evaluasinya, bagaimana kaitannya dengan nilai materialitas. Nah, ini berikutnya adalah menyangkut bukti audit. Jadi bukti audit ini ada ya. Jadi SA 500 itu menyangkut bukti audit ya, sudah kita pelajari bukti audit dan teknik pembuktian ya. Nah, ini ada lagi bukti audit yang lebih spesifik ya. Nah, ini 505 mengatur konfirmasi eksternal ya, bagaimana cara mengkonfirmasi, pentingnya melakukan konfirmasi. Nah, ini 510 bagaimana perikatan itu kalau kita baru melakukan di tahun pertama. Nah, ini menyangkut saldo awalnya bagaimana, karena saldo awalnya tidak diaudit. Bagaimana auditor meyakinkan saldo awal yang dipakai untuk kelanjutan dari laporan keuangan dalam tahun berjalan. Nah, ini bagaimana caranya ya. Nah, ini diatur dalam
SA 510. Nah, 520 adalah prosedur analitis ya. Analytical prosedur analisa. Jadi auditor itu dalam menjalankan audit, pertama dia gunakan dulu prosedur analisanya ya. Masuk tidak? Kalau masuk mungkin bisa mengurangi pekerjaan-pekerjaan yang lain. Nah, bagaimana prosedur analisa itu dilakukan? Nah, ini diatur dalam SA 520. Dan SA 530 adalah bagaimana sampling audit itu dilakukan. Kan kita tidak memeriksa 100%, kita melakukannya dengan sampling. Nah, bagaimana sampling itu harus dilakukan ya, supaya kita pengambilan sampling itu dianggap memadai, tidak kurang ya. Itu jadi nanti jangan sampai samplingnya dianggap kurang gitu ya, karena auditor kurang sampling sehingga ada temuan-temuan yang harusnya diperiksa itu tidak diperiksa oleh auditor, sehingga laporan auditnya jadi salah ya. 540 ini menyangkut audit atas estimasi akuntansi. Nah, ini banyak perkiraan-perkiraan yang berhubungan dengan estimasi akuntansi ya. Kemarin sudah kita bahas bahwa ini yang berhubungan dengan valuation ya. Nih, di tujuan auditnya biasanya berhubungan dengan valuation. Jadi di situ banyak estimasi akuntansi. Nah, ini cukup hati-hati, auditor harus hati-hati karena ini cenderung di sinilah perusahaan ini akan bermain-main ya dalam laporan keuangannya ya. Sehingga di sini penting sekali auditor untuk memeriksa ya perkiraan yang banyak mengandung estimasi akuntansi. Jadi di sini tujuan auditnya adalah valuationnya menjadi penting sekali ya. Nah, ini bagaimana ya cara mengauditnya, terus aturan-aturan apa saja. Nah, ini diatur dalam SA 540. Ini pihak berelasi, ada pihak-pihak yang berhubungan dengan kedekatan dengan perusahaan ya, bisa perusahaan grup ya. Dan nanti ada yang diatur dalam SA ini ya. Ini juga berhubungan dengan peristiwa kemudian. Kan enggak selamanya auditor itu mengaudit tepat pada 31 Desember misalkan ya. Nah, ini kan kadang-kadang auditor bisa selesainya itu nanti misalkan bisa 3 bulan, 4 bulan ya. Nah, ini bagaimana selama proses audit tersebut ya, dari tanggal laporan keuangan sampai dengan auditor selesai mengaudit di sana, ada tidak tuh peristiwa-peristiwa penting yang terjadi yang berhubungan dengan laporan keuangan yang diaudit ya. Apakah itu berhubungan atau tidak? Itu perlu dikoreksi atau tidak, atau cukup ya itu diinformasikan dalam CALK saja. Nah, ini nanti diatur dalam SA 560. Nah, ini 570 adalah menyangkut going concern ya. Nah, ini bagaimana, kan perusahaan itu kan ya asumsinya dia akan hidup selamanya begitu ya. Tapi bagaimana nanti kalau terjadi bahwa perusahaan itu merugi-rugi terus sampai nanti kayaknya dia udah nggak bisa menjalankan usahanya lebih lanjut. Nah, ini bagaimana auditor menghadapi yang seperti ini? Nah, inilah diatur dalam SA 570. Nah, ini 580 representasi tertulis ya. Jadi di sini dalam menjalankan auditnya nanti auditor itu harus minta yang namanya representasi tertulis dari manajemen. Ini biasanya auditor mendapatkan sebelum laporan audit itu terbit ya. Ini jadi situlah pernyataan-pernyataan manajemen yang kemarin kita bahas, antara lain tentang yang berhubungan dengan SIFOP begitu ya. Ini menggunakan pekerjaan pihak lain ya. Nah, ini pertimbangan khusus untuk laporan keuangan grup. Bagaimana kalau induk perusahaan dengan anak perusahaannya beda auditornya ya. Nah, ini 610 ini berhubungan dengan pekerjaan auditor internal ya. Apakah auditor eksternal selalu akan berkomunikasi enggak dengan auditor internal? Terus data temuan auditor internal bisa dipakai enggak oleh
auditor eksternal, itu nanti diatur dalam SA610 lebih lanjut. Nah, ini 620 seperti sebelumnya kita sudah bahas. Nah, kemungkinan auditor itu menggunakan tenaga spesialis ya, di sini disebutnya pakar ya, pekerjaan para pakar. Jadi yang spesialis itu tenaga spesialis ya, yang akan membantu auditor. Contohnya tenaga spesialis bidang IT ya. Kalau auditor mengaudit perusahaan-perusahaan yang sudah terintegrasi ya, sudah sistem computerized. Nah, ini bagaimana auditor akan menggunakan tenaga ya spesialis IT spesialis tersebut ya. Ini berikutnya adalah laporan auditor. Nah, ini mengatur tentang bagaimana ya pembuatan laporan auditor. Jadi auditor setelah mengaudit, dia akan menerbitkan laporan ya. Nah, ini bagaimana laporan itu terbit? Laporan bentuk apa saja yang akan terbit? Jadi di sini SA 700 adalah merumuskan suatu opini pelaporan atas laporan keuangan. Nah, ini biasanya adalah laporan audit bentuk baku yang disebut tanpa modifikasian ya. Jadi bentuk standar ya. Nah, kalau 705 adalah menyangkut laporan itu, laporan keuangan yang laporan audit yang standar itu jika terjadi sesuatu ya yang menyimpang atau perlu modifikasi dari bentuk bakunya, maka itu diatur dalam SA 705 ya. Nah, ini 706 ya, ini penekanan ya suatu hal atau paragraf hal lain dalam laporan audit independen ya. Ini pengaturan lebih lanjut ya. Ini pengembangan dari yang 700 ya. Nah, ini kalau ada penekanan suatu hal atau paragraf hal lain dalam laporan auditor independen, itu bagaimana pengaturannya? Nah, ini diatur dalam SA 706 ya. Inilah yang mengatur seluruh standar-standar audit yang berhubungan dengan bagaimana auditor ya melaksanakan tugasnya untuk memeriksa dan memberikan pendapat atas laporan keuangan ya yang diperiksa. Nah, inilah dia harus mengikuti aturan-aturan yang banyak ini. Jadi kalau kita lihat ini lebih dari 10 aturan ya. Kalau yang di ini yang versi lama itu kan yang pokok adalah 10 pernyataan standar ya audit ya ini. Nah, ini ada juga ya standar perikatan review. Nah, ini kita tidak bahas. Nah, ini diatur dalam SPAP ya. Ini kalau kita melakukan pekerjaan review atas laporan keuangan bagaimana? Nah, ini diatur dalam ya standar perikatan review atau SPR ya ini. Nah, ini kita tidak bahas ya. Nah, ini yang tadi SA itu nanti kita bahas mana yang berhubungan ya. Itu yang kita bahas per masing-masing seksi ya pembahasan ya. Nah, ini yang perlu diketahui bahwa ya, SPAP itu merupakan adopsi ya dari International Standard on Auditing yang disebut ISA ya. Nah, ini kalau kita lihat judul-judulnya ya, yang versi Indonesia ini merupakan ya terjemahan atau ya modifikasi atau adopsi dari ya versi ISA-nya ya. Nanti dibaca aja ini. Nih ada ini ya ini. Nah, ini nggak jauh beda dengan translate-nya ya ini. Nah, sekarang dari yang SPAP ini yang perlu kita ketahui adalah kunci-kunci dari ya ini dari SPAP ini. Mana sih yang penting-penting yang perlu kita ketahui sekali dulu yang menjadi pokok ya nih. Jadi sini ada etika ya, ada quality control ya. Nah, ini harus ya
auditor itu paham sekali, harus paham dulu tentang ya kode etiknya ya. Nah, kalau dia mendirikan kantor, maka dia harus punya standar ya pengendalian mutunya ya. Biasanya kalau kantor akuntan berdiri atau baru mengajukan untuk berdiri, biasanya dia harus buat yang namanya SPM, standar pengendalian mutu. Kalau dia sudah berjalan, itu juga nanti dia akan dimintakan untuk membuatkan SPM-nya ya, baik kantor besar maupun kecil. Jadi sekarang dia harus buat SPM. Di samping itu nanti SPM ini juga akan merujuk kepada kode etik ini ya nih. Dan yang berikutnya adalah risk based audit ya. Jadi kita harus paham bahwa pendekatan sekarang itu harus mempertimbangkan tentang resiko ya. Nah, berikutnya adalah tentang internal control. Jadi kita harus tahu tuh internal control ya. Jadi mulai sekarang ini ya, mahasiswa itu harus mulai paham tentang internal control. Jangan sampai nanti lulus ditanya internal control itu apa, tidak tahu begitu. Apalagi kalau niatannya bekerja di kantor akuntan. Nah, ini penting sekali harus dipahami yang namanya internal control. Maka mulai dari sekarang baca-baca kembali ya. Nah, ini financial statement assertion kemarin kita sudah bahas di tujuan audit ya. Ini financial statement assertion ya. Nah, ini materiality dan audit risk. Nah, ini ya nanti kita akan bahas ya pada sesi berikutnya ya. Ini juga nanti internal control akan kita bahas ya. Financial statement assertion sudah kita bahas. Materiality dan audit risk nanti kita bahas. Risk assessment procedure ini nanti berkaitan dengan internal control ya. Nah, ini nanti kalau sempat kita bahas ya, tapi sambil berjalan sebetulnya waktu pembahasan kertas kerja dan yang lain-lainnya dari planning sudah kita bahas tuh ya mengenai risk assessment ya. Nah, ini respon terhadap assess risk ya, to assess risk ini juga sudah kita bahas ya sambil jalan. Ini respon terhadap risk ini ya. Nah, ini further audit procedure. Nah, ini waktu kita bicara kertas kerja ya. Jadi waktu kita bahas dengan audit prosedur, kalau ada prosedur utamanya ya, misalkan tidak tercapai, bagaimana kita alternatif prosedurnya. Nah, ini ya, jadi auditor itu kalau satu prosedur tidak tercapai berhenti sampai di situ aja, tidak. Jadi dia coba menilai kemungkinan dia menjalankan prosedur lainnya sebagai alternatif. Ini accounting estimate tadi sudah kita bahas ya, tentang berhubungan dengan valuation ya. Dan ini related party juga sudah tadi kita jelaskan ya, sehingga ini perlu diketahui apa sih related party ya. Baca lagi pengetahuan intermediate accountingnya, advanced accountingnya, dan baca lagi SA-nya ya, supaya nanti punya pemahaman tentang related party ya. Nah, ini subsequent event tadi udah kita bahas. Jadi kita melihat transaksi setelah tanggal laporan keuangan. Ini juga nanti akan kita bahas ya. Nah, ini going concern tadi udah kita jelaskan. Nanti juga kita akan ya pembahasan berikutnya ya, mungkin ini lebih banyak di audit 2 kita berikan contoh kasusnya ya. Ini kita bahas kasusnya, atau nanti kita bahas sedikit di laporan audit ya. Ini going concern. Nah, ini audit documentation sudah kita bahas ya, tentang working papers ya. Jadi selama audit itu kita dalam pembuktian itu harus ada kertas kerjanya ya. Jangan sampai laporan auditnya terbit tapi nggak punya kertas kerja sama sekali ya. Ini. Nah, ini summary ada requirement. Nah, ini nanti ya requirement apa saja yang diminta ya menurut ya standar ini kita harus ya pelajari ya. Nah, ini 15 ada forming dari
pendapat auditor. Ya, ini nanti akan kita pelajari bentuk laporan auditnya seperti apa, ya. Nah, inilah 15 kata kunci yang perlu kita pahami, ya. Jadi summary dari yang banyak tadi itu, banyak SA tadi, yang perlu sekali dipahami oleh auditor adalah yang 15 ini, ya. Jangan sampai yang 15 ini auditornya nggak tahu gitu. Ini penting sekali, ya. Ini itulah structure, ya, dari SPAP, perbandingan antara yang lama dengan yang baru, ya.